Makanya dulu ada sepasukan kaum muslimin mau menaklukkan Eropa, panglimanya mati, besoknya diadakan pemilihan panglima baru. Pakai cara seperti yang saya bilang, saya niru yang mereka, bukan mereka yang niru saya. 10.000 pasukan diapel pagikan, kemudian diumumkan yang dari mulai balik sampai hari ini nggak pernah tinggal sholat berjamaah, silahkan tetap berdiri. Itu masih ratusan jumlahnya waktu itu Pak yang berdiri. Padahal ngitungnya bukan 2 bulan terakhir, dari balik ratusan masih yang berdiri. Kemudian yang kedua kali seperti pola yang tadi, yang masih berdiri, yang dari balik sampai sekarang tahajudnya gak pernah batal, silahkan tetap berdiri. Tinggal satu orang itu diangkat jadi panglima, lewat tangannya Allah buka Eropa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ayyam, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jemaah subuh Masjid Jami Riyadhul Jannah. Betul ya? Raudhatul Jannah. Yang kami hormati, kami muliakan. Bil khusus kepada Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurusnya, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang kami hormati. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala subuh ini pertemukan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mempertemukan kita dalam kebaikan dan memisahkan kita dalam kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita nggak kayak petinju, ketemu di ring, pisah di ring. Mudah-mudahan nggak kayak petarung MMA, sekalinya ketemu mesti di oktagon, pisahnya juga di oktagon. Ketemu dalam keadaan mulus, pisah dalam keadaan babak belur. Alhamdulillah kita ketemunya selalu di masjid, pisahnya juga di masjid. Ketemu dalam keadaan lapar, biasanya kalau pengajian mingguan begini, nah, pisah dalam keadaan kenyang, biasanya ya, apalagi masjid MRJ. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya juga kebetulan tidak diberi judul dan saya juga tidak bawa judul, jadi ya kita ngobrol-ngobrol aja lah kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah diberikan amanah untuk menyampaikan materi kuliah subuh pada penghujung tahun 2023. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di catatan di atas tuh 57 hari lagi Isra Mi'raj. Tinggal berapa hari lagi? 57 hari kalau nggak salah baca tadi, Isra Mi'raj. Jadi ini kalau mau bahas maulid Nabi udah lewat. Kendati ada saja yang masih maulid Nabi. Nanti besok itu saya ini malam ada undangan maulid Nabi di salah satu daerah di Bekasi. Tapi kebetulan saya mau safar, jadi saya nggak bisa hadir. Bayangkan sudah hari ini masih ada juga yang maulid Nabi.
Jadi sebetulnya kalau mau bahas Maulid Nabi ya masih munasabah. Kalau mau bahas Isra Mi'raj juga masih munasabah karena menjelang Isra Mi'raj. Tapi dua-duanya tidak akan saya bahas, kendati dua-duanya munasabah. Kalau mau bahas Palestina juga masih cocok-cocok aja Pak, karena perangnya belum selesai sampai hari ini. Kendati kunutnya kita udah lupa. Daya tahan kita untuk mengingat-ingat peristiwa itu sebentar aja Pak. Ya, sebentar. Terutama kalau tidak di depan mata. Ambil contoh umpamanya kalau ada gempa di Cianjur, itu nggak sampai paling 2 bulan tuh orang pada datang. Setelah itu kemudian orang pergi. Ada juga yang masih datang tapi ngaduin foto-foto aja, habis itu kemudian pergi. Kalau orang yang suka foto-foto boleh Pak, kalau mau foto-foto ke Gaza Pak. Ya, ambil backgroundnya di mana? Di Gaza untuk konten yang biasa YouTuber yang suka ngejar-ngejar konten, mengkreasi konten tuh boleh ke Gaza insyaallah. Nggak pulang lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ngapain ke Gaza ya, barangkali mau cari syahid. Tapi enggak juga ya, yang habis dari sana juga pada pulang tuh. Bang Omin pulang, Pak Ustadz Husain Padang Cilengsi situ pulang. Ya padahal kalau mau nyari syahid stay aja di sana ya. Iya, stay di sana. Paling tidak mewakili Pak Haji Toto lah gitu. Dan mewakili saya, mewakili Pak DKM semuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu pagi ini judulnya kita mau ngomongin tentang pentingnya sholat aja. Ini saya mau kaitkan dalam konteks kondisi global sekarang ini dan kondisi lokal di tempat kita masing-masing. Sebab rasa-rasanya sholat ini masih belum mendapatkan porsi yang semestinya untuk dibicarakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kerap kali kalau berpikir dan membicarakan tentang sholat itu adalah ibadah mahdhah yang seolah-olah tidak ada kaitan dengan kondisi-kondisi objektif yang ada di sekitar kita. Baik masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, masalah budaya. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat itu bukan cuma sekedar af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Bukan cuma sekedar rangkaian ucapan dan rangkaian gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, tidak. Salat itu bukan cuma sekedar ritus di mana kita awali sebelumnya dengan wudu dan kemudian kita salat, kemudian salam, setelah itu selesai. Tidak sesederhana itu sholat. Kenapa? Karena kalau kita lihat peristiwa turunnya saja genting banget. Ada potongan kalau di podcastnya siapa itu ya? Yang jelas yang diundang itu Ustaz Dasad Latif sama siapa dalang nyentrik itu? Sujiwo Tejo. Presiden masyarakat Giancu. Presiden para Giancuker. Saya termasuk followernya. Presiden para Giancuker. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan Ustaz ceramah, yakinkan saya untuk mau sholat. Gitu dia bilang kan. Saya puasa sudah, ini disebut sudah. Yang belum saya sholat saja. Kalau Ustaz bisa meyakinkan saya untuk sholat, saya akan sholat. Masya Allah. Sampai segitunya. Kalau nggak ngerti dia nggak mau sholat. Kalau nggak ngerti dia nggak mau sholat. Saya itu pernah baca buku judulnya Even Angel Ask. Bahkan malaikat pun bertanya. Itu ada orang masuk Islam, dia pendeta. Kemudian anaknya itu masuk Islam juga, tapi nggak mau sholat. Ya, saya tidak akan sholat sampai saya betul-betul mengerti kenapa saya harus sholat. Gitu. Setelah itu kemudian orang tuanya bisa meyakinkan dia untuk sholat, akhirnya dia jadi sholat. Nah kita ini umumnya yang Islam keturunan ini pokoknya gak mikir, pokoknya sholat, ngerti gak ngerti ya sholat, khusyuk ya gak khusyuk ya sholat, faham gak faham ya sholat, kan gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan framing, memberikan bingkai atas pembahasan masalah sholat ini untuk menunjukkan betapa pentingnya sholat itu. Agar supaya kita nantinya tidak asal sholat. Agar supaya kita sergap betul kalau mau sholat. Gitu loh. Orang mau sholat itu serius betul.
Ya, disebutkan bahwa salah satu sifat sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, sebagaimana termaktub di dalam kitab Taurat, termaktub dalam kitab Injil, yasufuna mis salat sufufahum lil qital. Mereka itu kalau berbaris mau sholat kayak berbaris mau perang. Artinya suasana sholat itu juga begitu, kayak mau suasana perang. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kalau membetulkan sop sholat itu nggak tanggung-tanggung, pakai pedang. Pakai apa? Pakai pedang. Oh, gendut-gendut sedikit kayak saya ini bisa ketebas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda Nabi itu serius ketika ngomando untuk meluruskan saf itu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf bain iqamatis saf. Sawu. Ya. Suddul khalal, jangan ada yang longgar. Ya. Jangan ada yang longgar. Nanti dimasuki setan. Wala takhtalifu, jangan sampai bengkok. Satu terlalu depan, satu terlalu belakang. Fatakhtalifa qulubukum. Bengkok salat, bengkok pula nanti hati kalian. Ya, berselisih kalian dalam salat, berselisih pula kalian dalam kehidupan sehari-hari. Sampai segitunya. Ya, jadi salat itu penting banget, Pak. Penting banget. Tanda pentingnya apa? Dalam situasi apapun Nabi tetap salat. Dalam situasi apapun. Bahkan jangankan sholat wajibnya, Pak, sholat sunatnya kadang Nabi nggak tinggal. Salah satu sholat sunat yang nggak ditinggal oleh Nabi itu sholat qobliyah subuh. Suatu ketika baginda Nabi bersama para sahabat itu kesiangan. Seberapa siang? Sampai mereka bangun karena teriknya matahari. Berarti kan siang banget. Setelah itu kemudian Nabi bilang, belum sholat kita, sholat. Para sahabat kemudian melakukan persiapan untuk sholat. Begitu mereka mau melakukan, kata Nabi, qobliyah dulu. Padahal kesiangan. Padahal sudah kesiangan. Kata Nabi, qobliyah dulu, baru kemudian sholat. Padahal terus kesiangan. Kita nggak kesiangan aja nggak qobliyah. Nabi kesiangan saja masih qobliyah. Saking sergapnya Nabi ngerawat sholat. Dan lucunya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saking seriusnya baginda Nabi kalau dalam melaksanakan sholat itu, sampai kadang sholat mereka itu dalam perang jadi tontonan musuh. Kalau perang zaman dulu kan nggak ngerisah kayak sekarang, Pak. Sekarang kan ada artileri. Ya, orang bisa sambil Netanyahu sambil ngopi tuh, sambil minum zaitun sama dicolek roti dari kejauhan gitu. Oh, kemudian tentara dia membombardir Gaza, Khan Yunis, Jenin dan sekitarnya, dibombardir sama dia. Ya, doktrinnya itu ngeri kali, doktrinnya Netanyahu itu. Sampai prajurit terakhir mereka, jangan. Serius banget Netanyahu perang itu, Pak. Yang diperangi Hamas, bukan Hamas, yang diperangi itu orang Islam. Sampai nih kok sampai sekarang masih bilang perang melawan Hamas, Israel melawan Hamas, ikut dungu sampean. Kalau bilang perang Israel lawan Hamas, bukan. Itu perang Israel melawan umat Islam. Supaya umat Islam terkecoh, dibilang perangnya melawan Hamas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Islam itu jangan bodoh-bodoh kali gitu loh. Ya, mau aja percaya terhadap berita yang datang dari orang kafir. Jangan, Pak. Orang berdosa saja bawa berita, kita harus tabayun, apalagi Yahudi, apalagi Nasrani. Inja'akum fasikun binaba'in. Kalau pendosa bawa berita, kau harus cross check, apalagi kalau yang sumber berita itu Yahudi karo Nasrani. Sekarang seragam bilang melawan Hamas. Masya Allah, tabarak karim. Kau nggak sadar, sehingga dipikir ini kan urusan Hamas. Hamas itu kan kayak ormas, Pak. Itu kayak Jokowi ngelawan FPI itu, ibaratnya itu. Ya, artinya ngelawan Hamas itu ngelawan ormas. Ya, tinggi-tinggi sedikit ngelawan Orpol, itu organisasi politik, karena Hamas itu pernah menang pemilu. Ya, pernah menang pemilu. Baik, kita kembali dulu ke masalah sholat. Jadi ketika Nabi sedang perang tuh, Nabi itu sampai sholat Nabi itu sampai jadi tontonan, Pak. Itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, suatu ketika baginda Nabi dan para sahabatnya perang. Kemudian orang-orang musyrik itu ngomong begini. Mereka itu apa yang disembah ya? Gitu. Kenapa? Bayangkan coba, lagi perang jeda mereka begitu dan mereka nggak menghiraukan kita. Jadi musuhnya itu dicekin aja, mereka sholat aja. Tuh.
Mereka sedang melakukan sesuatu yang bagi mereka itu lebih penting dibandingkan apapun. Kalau lagi begitu, mereka nggak peduli sama kita ini. Seolah-olah kita dianggap nggak ada sama mereka tuh kalau lagi begitu itu, Pak. Saking seriusnya Rasul dan para sahabatnya dalam melaksanakan sholat. Padahal itu sholatnya itu dalam jeda pertempuran, dalam jeda peperangan. Dan perang zaman Nabi itu kita lekori, perang jarak dekat, nggak jauh-jauhan. Dan saking pentingnya, masjidnya hancur pun mereka tetap sholat. Benar kan? Artinya apa? Masjid itu ya penting, tapi nggak penting-penting banget. Ya, jangan sampai kemudian gara-gara masjid kemudian kita begini dan begini. Enggak, yang penting itu sholatnya. Masjidnya bagus juga percuma kalau nggak ada sholatnya itu. Buat apa ada masjid kalau nggak ada apa? Kalau nggak ada sholat, kita bikin masjid itu untuk fasilitas sholat. Ya, dan kerjaan utama kita di masjid itu adalah sholat. Sehingga yang lain-lain itu jadi secondary, jadi yang kedua. Ada orang baca Quran, ada orang sholat. Yang baca Quran jangan sampai ganggu suaranya sama yang sholat. Kalau bacaan Quran dia mengganggu orang yang sholat, dosa baca Qurannya itu, nggak dapat pahala. Jadi ada orang baca Quran tapi dapat dosa. Ketika dia baca Quran, mengganggu suaranya terhadap orang yang sholat. Ya. Kalau baca Quran saja gangguin orang sholat itu nggak boleh, apalagi puji-pujian. Sampai lagi qobliyah, kemudian dia ngambil mik, kemudian sholatullah, salamullah, itu nggak dapat pahala sama sekali itu. Kenapa? Gangguin yang sholat. Orang Islam itu jangankan sholatnya, tidurnya nggak boleh diganggu. Jangankan sholatnya, tidurnya nggak boleh diganggu. Bapak nyalain mik, kemudian masyarakat merasa terganggu. Jam 4 tuh masih tidur orang. Kita jangan mengukur pakai diri kita. Mungkin jam 10 udah tidur. Ada orang yang jam 12 baru tidur. Ada orang yang jam 2 baru tidur. Ya, kemudian suara speaker dari masjid Bapak nyala jam 4. Gangguin orang tidur. Itu nyalain speaker, terus baca sholawatan tuh, nggak dapat pahala. Dapat apa? Dosa. Kenapa? Karena suaramu mengganggu ketenangan tidur orang Islam yang lagi sholat. Kecuali kalau pas udah masuk waktu subuh. Biar Dajjal yang protes, kita azan. Biar presiden, biar sekjen PBB yang protes, kita tetap azan. Karena kalau sudah subuh, memang sudah waktunya kita teriak. Sudah waktunya kita azan. Nah, makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menyangkut hal-hal yang menyangkut fikih. Kecuali lewis ono kesepakatan di antara masyarakat, semuanya sudah setuju dalam pengertian ghalibnya mereka setuju kalau ada jam 4 sudah mulai nyanyi sholawatan. Tuh kayak di kampung-kampung tuh. Di Garut Selatan itu mereka malah seneng kalau jam 4 ada orang yang sholawatan tuh hanutun cina lembur teh gitu bilangnya, terasa hangat katanya kampung kita. Jam 4 sudah ada yang teriak-teriak baca sholawat, baca tarhim dan sebagainya. Tapi kalau di sini kira-kira gimana? Kalau enggak lah, kalau di sini mah benar nggak? Mau ada yang sholat, ada yang tidur baru jam 2. Kembali kepada yang tadi. Jadi persoalan sholat ini masya Allah. Nah di masjid itu kegiatan utamanya adalah sholat. Makanya kalau sampai ada larangan, dilarang tidur di masjid, itu harus pakai kaid. Tidak di seluruh masjid. Kalau bapak ngelarang tidur di masjid, bapak menyalahi sunnah Nabi. Dilarang tidur di masjid. Kalimat itu menyalahi sunnah Nabi. Kenapa? Nabi dan para sahabatnya itu suka tidur di mana? Di masjid. Kalau bapak ngelarang orang tidur di masjid, itu sama saja bapak tidak setuju dengan perbuatan yang bisa dilakukan Nabi, bisa dilakukan para sahabat. Nggak boleh bikin tulisan dilarang tidur di masjid itu. Oh, Nabi tidur di masjid. Sayyidina Umar ketika ada anak Kaisar Romawi mau nemui Umar bin Khattab mencari istananya, ditunjukin sama para sahabat tuh istananya, katanya. Tunjukin ke Masjid Nabawi. Begitu masuk ke Masjid Nabawi, yang mana rajamu? Dilihat itu tuh yang lagi tidur, bantalnya pakai tanah yang digunuk-gunukin. Berarti Umar tidurnya di mana? Di dalam masjid, Pak. Pakai bantalnya tanah lagi. Yang kita bawa bantal aja ke masjid kadang orang curiga. Umar bin Khattab itu bantalnya apa? Tanah, karena masjidnya memang nggak ada karpetnya. Jadi jangan kemudian latah ikut-ikutan dilarang tidur di masjid. Kalaupun kemudian dilarang, ada wilayah yang tidak boleh ditiduri, umpamanya ruang utama tidak boleh dipakai tidur, 3 sop pertama tidak boleh dipakai tidur di atas karpet, harus pakai supra, harus pakai alas. Kenapa? Dikhawatirkan kita ngiler, nanti ada orang sujud sholat subuh ngambung ngiler sampean.
Nah, kaitannya dengan itu, makanya kalau yang tidur di masjid harus ikut protapnya, jangan sampai tidur kemudian langsung di atas karpet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekalian kebahas saja karena masih ada masjid yang nulisi dilarang tidur di masjid. Coba sampean tes-tesan desak. Alasannya apa, Pak? Ya karena tempat sholat. Karena tempat sholat. Emang kalau habis sholat nggak boleh kita tidur di masjid? Oh nggak boleh. Dasarnya apa, Pak? Itu pasti kelabakan ya. Bapak hanya akan temukan begitu banyak hadis yang menunjukkan Nabi dan para sahabat tidur di mana? Di masjid. Malah setahun sekali itu ada tidur berjamaah di masjid. Namanya i'tikaf. I'tikaf itu kan campur tidur kan? Campur tidur kan? Di mana i'tikaf? Di masjid apa di rumah? Di masjid. Kalau di rumah namanya istrikaf. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di masjid kita buat kegiatan itu. Ya. Kemudian Pak, masjid itu baitu kulli mukmin, rumahnya setiap orang beriman. Ya, bila perlu malah ditulisi. Gitu loh. Saya sama Haji Mufti, biasanya kan ada peraturan di pesantren itu tulisannya begini, tidak menerima santri yang bermasalah dari pondok lain. Saya sama Haji Mufti bilang, kita tulis yang sebaliknya, menerima santri yang bermasalah dari pondok lain. Kesian orang tuanya Pak, kalau semua pesantren menulisi aturan tidak menerima santri yang bermasalah dari pondok lain. Itu pesantren nggak pede terhadap kurikulum yang dia buat. Bikin peraturan yang lebih ekstrim, yang out of the box. Kita bilang, terima santri yang bermasalah dari pondok lain. Artinya apa? Kita pede dengan sistem pendidikan Islam kita. Bahwa jangankan manusia, dajjal mondok jadi kiai. Oh gitu loh. Dajjal sama santren jadi kiai. Nah Bapak bikin yang sebaliknya juga begitu di masjid itu. Silahkan tidur di masjid. Nanti viralin Pak Asep, mana Pak Asep? Nanti viralin. Waduh, tulisannya cantik, cakep. Silahkan tidur di masjid. Nanti kemudian dibuat aturan tambahannya di bawah itu. Pakai bintang, kemudian bawahnya kasih catatan. Yang pertama dalam rangka i'tikaf, yang kedua dalam rangka apa, yang ketiga tahu kan nomor rekening masjid, yang keempat apa segala macam. Makanya sekarang ada tren masjid bikin juga sekalian tempat penginapan. Tapi kalau itu menurut saya itu masih di luar masjid, bukan di dalam masjid. Sama masjid tidak 24 jam itu juga menyalahi aturan, Pak. Hah? Masjid itu ya kudu 24 jam, baitu kulli mukmin. Supaya kalau ada orang berantem sama bininya bingung tidur, tahu MRJ buka tidur di masjid. Paling tidak selama ini nggak pernah sholat di masjid, pas berantem sama bini tidurnya di mana? Di masjid. Sekalipun pas azan kemudian pergi nongkrong di gardu ronda, nggak apa-apa sudah. Itu tahapannya memang macam-macam orang. Ada kok orang itu, ada kawan saya, pemilik bengkel Volvo di salah satu daerah di kawasan selatan, dia bilang, Tad, aku ini mulai tobat, kalau sekarang istilahnya hijrah, mulai tobat itu, ya, itu gara-garanya begini, saya kan habis dugem nih dari stadium, habis pulang dugem, dia bilang gitu, dulu ada stadium tuh di jalanan itu, habis pulang dugem itu, saya suka ngelirik itu, ini orang-orang apaan sih katanya, ya, kurang kerjaan, sebab bikin macet, yang bikin macet dia yang buruk itu cuma dua Pak. Yang pertama tempat dugem, stadium tuh. Kemudian yang kedua Masjid Jami' Kebonjeruk kalau malam Jumat. Itu mesti bikin macet. Saya bilang ini orang-orang kurang kerjaan yang bikin macet aja. Tapi dia lihat nih orang apaan sih kan? Malam-malam pada tidur di situ. Kayak nggak punya rumah aja gitu. Suatu ketika Pak, dia ini lama di Amerika. Lama di Amerika. Jadi dia bagian mekanik di di kapal. Singkat cerita, gaya Amerikanya itu masih ke bawah-bawah pulang ke Indonesia itu. Dugem lah, apa segala macam. Suatu ketika pulang dugem, mau pulang ke rumah, sama bininya dikunci pintunya. Sama bininya dikunci pintunya. Bininya nggak terima suaminya pulang dugem itu. Gue bingung katanya, mau balik lagi ke stadium, baru aja keluar. Mau balik dugem lagi, baru pulang. Tapi di rumah, nggak dibukain pintu sama bini. Akhirnya bingung gue tidur di mana ya katanya. Balik lagi lah di mobil balik. Ingat dia, ada masjid yang malam-malam orang suka pada tidur di situ. Akhirnya dia masuk Pak ke Masjid Jami' Kebonjeruk itu. Itu gara-gara salah masuk itu Pak. Pulang dari stadium, datang ke rumah, nggak dibukain pintu. Dia ingat gue mau nginep di mana? Mau check in di hotel nanggung. Bentar lagi juga pagi. Kan begitu. Mau balik lagi ke stadium, sabuk udah habis. Kan itu.
Akhirnya ada masjid yang orang bisa rame-rame malam-malam tuh, dia mampirlah ke situ. Subuhnya nggak sholat, Pak. Begitu azan pergi dia dari situ, pulang ke rumahnya. Tapi itu berulang sampai akhirnya suatu ketika habis sholat bangun subuh dibangunin dia. Adalah yang ngajak ngobrol sama dia, yang ngajak ngobrol Abdi. Diajak ngobrol ngarol ngidul, bang dari mana bang? Karena ada yang merhatikan orang lain mah sholat terus langsung wudu, dia mah pas waktunya azan langsung keluar, langsung pergi. Akhirnya kemudian ada yang memperhatikan, ada yang ngajak ngobrol. Asbab diajak ngobrol itu, kemudian bagi-bagi nomor telepon, dikunjungi ke rumahnya. Sekarang ini jadi orang tukang jaga sholat berjamaah. Itu gara-gara masjidnya buka 24 jam. Coba kalau masjidnya nggak buka 24 jam, Pak. Nggak apa-apa. Ada salah satu masjid itu kemudian bilang sama saya, guru, saya mau ngecas handphone. Kok nggak nyala? Saya bilang, kenapa kok nggak nyala? Oh, ada on off-nya di belakang. Kenapa nggak dinyalain? Habis katanya itu karena dekat pinggir terminal, suka ada orang ke masjid ngadon ngecas doang. Ngadon? Saya bilang, bagus ngecasnya di masjid. Iya, tapi kan ngadon ngecas doang, ngabisin apa? Pulsa, ngabisin token, ngabisin token. Saya bilang, ya biarin. Lebih bagus dia ngecas itu di masjid. Ada nilainya itu ngecas di masjid itu. Biarin aja. Habis pegel saya kadang. Kenapa? Ada orang ke masjid cuma ngadon pipis doang. Habis itu kemudian pergi. Nggak sholat, nggak apa. Ya alhamdulillah. Ngadon pipisnya dekat masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang begitu-begitu itu jangan dilarang. Ya, jangan dilarang. Jadi monggo Pak, ditulisi. Silakan tidur di masjid, nanti baru ada catatan-catatan kecil di bawahnya. Ya, tulisi juga. Ya, 1 kali 24 jam. Ya, tamu wajib ke masjid. 1 kali 24 jam. Ya, atau 5 kali 5 per apa 24 per. Ya, 24 per 5 wajib ke masjid gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dalam rangka apa? Ingat ya, tadi saya sampaikan ibadah utama kita di masjid itu sholat. Saya sebetulnya mau menceritakan ini, cuma kesono kemari dulu. Ini kaitannya dalam konteks Palestina. Saya sudah ceramahkan di banyak tempat, termasuk kemarin saya khutbah Jumat di Kementerian BUMN. Saya bahas juga. Tadinya saya mau bahas pemilu, tapi saya lihat Erick Thohirnya nggak ada, akhirnya saya bahas Palestina. Ya, kalau menterinya ada, saya mau bahas pemilu sebetulnya, bahas tentang pilih memilih, gitu. Tapi saya tengok-tengok di, menterinya nggak datang. Nah, bahas yang lain aja lah. Ya, termasuk yang saya bahas ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, suatu kali saya sholat subuh di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa. Setelah sholat subuh, kemudian saya ngobrol. Ya, jamaah rata-rata biasanya kalau yang bisa ngobrol, kalau yang nggak ngobrol biasanya cuma ada foto-foto sama salah satu imam. Waktu itu pas subuh itu imamnya saya Yusuf Abu Sunaina. Beliau kemudian nanya, ya, Ustadz, berapa banyak katanya yang sholat subuh tadi? Berapa soft? Saya juga nggak ngitung. Cuma saya kira-kira aja. Ada kali 5 soft, Mas, saya bilang. Ada orang Arabnya apa banyak orang non Arabnya? Saya lihat orang Arabnya nggak banyak, yang banyak turis. Yang banyak apa? Yang banyak turis. Orang Arabnya kira-kira ya kalau digabung-gabung mungkin 1 shop lah orang Arab. Ada anak mudanya nggak katanya? Gitu dia tanya. Ada anak mudanya nggak? Saya nggak lihat wajah anak muda Palestina sholat waktu itu. Yang sholat aki-aki aja. Yang sudah waiting list sebentar lagi mati. Nah, saya bilang lihat yang sebe-sebe aja. Lah jaiz, saya bilang orang-orang tua, anak muda nggak ada. Antum tahu gak kenapa anak mudanya nggak ada yang sholat di sini? Mana tahu saya. Antum diperiksa nggak mau masuk masjid? Ya diperiksa lah. Ya, saya bawa rombongan waktu itu 30 orang. Ya, 30 orang. Diperiksa. Ya, tapi bukan kami yang diperiksa itu tour leadernya. Yang diperiksa, tapi intinya kita diperiksa semua, cuma udah pasti karena kita ke situnya itu turis, ya maka yang diperiksa di depan saja. Ya, saya kemudian menjadi orang terakhir, ya jadi tour leader sana di depan, kemudian jemaah saya di tengah, saya kemudian bagian paling belakang. Dan yang boleh ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab cuma saya sama orang yang di depan itu. Jemaah sekalipun dosen bahasa Inggris nggak boleh ngomong bahasa Inggris. Ya, kenapa? Karena orang Israel nggak suka kalau kita bantah-bantahan nanti
gawat-gawat, bisa-bisa kita nggak masuk, apalagi kalau di imigrasi, ya, apalagi kalau di imigrasi. Kalau kita ngebantah sedikit aja ngomong tuh sok nanya udah, langsung di blacklist sama dia. Yang di blacklist, kalau kasihan yang di blacklist itu travelnya. Ya, umpamanya nanti proses pembinaan travelnya itu ngangingung gitu loh. Dia lihat travel apa, itu langsung keluar. Di ban 5 tahun nggak boleh bawa orang ke Masjidil Aqsa, sampai segitunya. Jadi saya ditanya sama Syekh Yusuf itu, kamu diperiksa nggak? Diperiksa saya. Gimana rasanya? Ya agak pegel sih. Oh kita ini orang Islam mau datang ke Masjidil Aqsa, kiblat pertama kita, kiblat pertama kaum muslimin. Jadi kalau diperiksa ya saya pegel, saya bilang. Nah ente aja katanya yang orang luar pegel, apalagi orang sini. Ya, kami aja yang tua diperiksa itu pegel, kesel. Apalagi kalau anak muda. Kalau ente diperiksa cuma 1-2 checkpoint, kalau anak muda sini bisa 3 checkpoint tuh pemeriksaan itu. Udah kelihatan mau ke masjid tuh dicegat. Diperiksa ini, diperiksa itu. Pemeriksaan pertama dia mulai mendelik dia. Lo nggak kenal gue mah? Gue orang kampung sini. Istilah kita begitu. Nanti diperiksa lagi dia tangannya udah ngepel. Matanya udah mulai mencereng. Oh, bahasa Sunda apa mencereng tuh bahasa Inggrisnya? Udah mulai melotot gitu matanya itu. Ya, gigi gerahamnya udah mulai gemertak, menahan amarah. Kalau diperiksa lagi yang ketiga udah nggak pakai basa-basi lagi itu Pak. Tinjunya anak muda Palestina ini udah kena ke jidatnya tentara Israel itu. Habis itu kemudian ditangkap, dimasukkan penjara, entah di bagian mana, berangkat pulang subuh 1 kali, nggak balik lagi. Makanya orang-orang tuanya ngelarang, lu nggak usah sok jago, sholat subuh di Masjidil Aqsa. Udah bilang kita-kita aja yang tua-tua aja. Kalaupun mati memang udah waktunya. Saya bilang, saya ngapain yang begini ceritain sama saya? Ini penting kamu tahu. Dia bilang. Ini karena yang datang ini aki-aki. Aki, yang datang ini sudah tua. Bentar lagi pada mati. Itu apa hubungannya sama kami? Hubungannya, kalau kami semuanya mati, kalian nggak datang, masjid ini kosong, nggak ada yang sholat. Di hari di mana sholat subuh nggak ada yang sholat di Masjidil Aqsa, hari itulah 100% Masjidil Aqsa itu diambil alih sama Yahudi. Jadi tinggal nunggu masih ada yang subuh atau enggak gitu aja. Karena anak muda kami nggak ke sini, orang tua kami, orang-orang tua juga sebentar lagi pada mati. Tolong dia bilang, nah itu intinya. Tolong sampaikan sama teman-teman antum di belakang tuh. Banyak tuh duitnya itu. Ada Pak Ketua DKM, ada Dokter Tri, ada tukang roti, ada pet shop, ada apa tuh? Ada siapa tuh pensiunan yang gondrong itu tuh? Siapa namanya itu? Ya. Tolong sampaikan katanya sama orang-orang di belakang antum. Datanglah katanya ke Masjidil Aqsa. Gitu loh Pak. Kita disuruh datang ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Saya jadi ingat satu riwayat. Diriwayatkan oleh, riwayat ini dibawa sumbernya daripada Maimunah binti Sa'ad. Maimunah binti Sa'ad itu hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Nabi. Maulanya Rasulullah SAW. Istilah kita sekarang pembantunya Rasulullah. Suatu ketika beliau nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, beri fatwa kami tentang Baitul Maqdis. Kata baginda Nabi, Baitul Maqdis itu ardul mansyar wal mahsyar. Itu tempat kumpul sama tempat nyebar. Tempat kumpul sama tempat nyebar. Itu nanti perlu penjelasan sendiri. Hah? Apa yang harus kami buat kalau kami bisa sampai ke sana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu sholat 2 rakaat. Ingat-ingat itu. Kamu sholat 2 rakaat. Segitu jauhnya ke Masjidil Aqsa, datang ke sono cuma ngadon sholat. Lu biayanya habis 40 juta itu Pak, mau sholat doang. Segitu, ya memang mahal sholat itu. Mahal sholat itu Pak. Seandainya kita tahu mahal, karena mahal makanya banyak yang nggak mampu beli. Benar nggak? Ini mahal, banyak yang nggak mampu. Ini blok S itu nggak semuanya bisa beli kan sholat. Ya. Boleh diperiksa berapa orang yang ke Al-Id, apa namanya? Apa yang namanya yang dulu itu? Yang mesin kecil di tengah itu apa namanya? Berapa orang yang ke Asyuhada, berapa orang yang ke MRJ? Memang mahal Pak. Saking mahalnya Pak, di blok U saja nggak semuanya ke Baitur Rahman.
Saking mahalnya di Blok T saja nggak semuanya ke At-Taubah, ya Kia. Blok T masjidnya apa namanya? At-Taubah. Udah pada tobat emang. Masjidnya At-Taubah. Jadi saya bilang, undang katanya kawan-kawanmu biar pada datang ke sini. Oh, saya undang betul Pak, pulang dari sana itu saya ngompor-ngomporin orang supaya mau pada datang ke sana lagi. Jadi rupanya yang dijadikan patokan oleh orang-orang Yahudi untuk tidak mengambil 100% Masjidil Aqsa itu karena masih ada yang sholat, masih dipakai itu masjid. Maknanya apa Pak? Hubungan kita dengan Masjidil Aqsa itu hubungan sholat. Karena Nabi mendapatkan sholat itu ketika Nabi sudah mi'raj, titik tolak mi'rajnya dari Masjidil Aqsa. Dan Nabi itu kumpul bersama 124.000 Nabi yang lain. Begitu kumpul, acaranya itu apa? Sholat. Imam sholatnya siapa? Baginda Nabi. Makmumnya siapa? 120.000 Nabi lebih di belakang beliau. Maka Nabi disebut sebagai Imamul Awwalin wal Akhirin. Jadi Nabi Adam datang, Nabi Nuh datang, Nabi Idris datang, Nabi Samuel datang, Nabi Yusha datang, Nabi Daniel datang, Siddhartha Gautama datang. Semua orang yang pernah jadi Nabi datang ke Masjidil Aqsa. Dan sholat, yang mimpin sholatnya siapa? Rasulullah. Jadi upacara pentingnya itu sholat. Ya, gak main-main. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana caranya? Ya kamu datang ke sini katanya. Bikin paspor lah Pak. Niat untuk sholat di Masjidil Aqsa. Sampai habis paspornya kan berlaku. Kalau sekarang paspor berlaku berapa? 10 tahun. Udah 10 tahun kita punya paspor, belum berangkat juga kita ke Al-Aqsa. Bikin lagi. Oh nggak mahal kok paspor itu. 350.000 biayanya itu. Kalau berlaku 10 tahun, 350.000 dibagi 10 tahun. Berarti berapa? 35.000 per tahun. 35.000 per tahun dibagi 365 hari. Seharinya nggak seperak Pak. Bikin paspor. Tapi di Nawai itu kan. Sama seperti orang Islam itu di rumah harus punya golok Pak. Harus punya pedang yang nggak cakep dikit. Buat apa? Diniatkan. Ntar kalau perang jadi, Imam Mahdi datang, saya mau gabung. Udah punya apa? Nih, udah punya golok. Masya Allah. Dari mana? Ciomas. Dari mana? Cibatu. Dari mana? Galonggong. Oh, dari daerah masing-masing kita bawa apa? Golok. Itu sekalipun kita mati belum sempat ikut perang, dapat pahala niatnya. Ada seorang ulama meninggal. Di akhirat dapat catatan. Catatannya apa? Anta min ashabi badrin. Anta min ahli badrin. Ente termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Katanya. Loh, dia bilang, oh saya hidup belakangan, bukan hidup di zaman sahabat. Kok bisa dapat pahala perang Badar? Nggak ikut saya, nggak salah kali, bukan saya. Namanya aja mirip, nggak memang ente. Nggak akan ada yang mirip-mirip. Ada Gibran, ada Gilbran. Nah kan beda dikit kan? Ada Gibran, ada Gilbran, beda dikit tuh, beda L. Tapi kalau Gibran anaknya Pak Jokowi, kalau Gilbran yang menobatkan Jokowi itu alumni UGM paling memalukan. Kan beda tipis aja itu Pak. Yang satu cium sama tangan Jokowi, yang satu ngeledek Jokowi. Enggak, bukan saya kali ini Pak. Masa saya dapat ganjaran perang Badar? Mirip-mirip aja kali. Enggak, ente dapat. Dari mana jurusannya? Tahu Pak dari mana jurusannya? Suatu ketika dia pengajian. Mimpin pengajian. Kalau sekarang kayak Ustaz Abdul Somad lah gitu. Ribuan yang hadir Pak, dai 1 juta umat. Lagi banyak begitu dia ingat Rasulullah. Dulu Kangjeng Rasulullah waktu perang Badar yang ikut cuma 313 orang. Ada yang punya pedang nggak punya kuda, ada yang punya kuda nggak punya pedang. Ada yang punya pedang nggak punya, kuda nggak punya, unta nggak punya, tapi badan sterek. Begitu loh kondisinya itu. Jadi dia terpikir, ya Allah seandainya cuma seandainya ya perang Badar itu ada lagi, saya mau kerahkan jemaah pengajian saya ini untuk ikut terlibat dalam perang Badar, membela agamamu. Gara-gara niat begitu doang Pak, di akhirat dia dapat ganjaran perang Badar. Keren Pak. Makanya saya juga niatkan, ini mudah-mudahan yang hadir ini semuanya mati di Palestina.
Ya, mudah-mudahan. Ya, nah, apalagi ada yang istri nggak punya, rumah nggak punya, yang begini-begini menikmati di Palestina coba. Artinya masya Allah itu dari nawaitunya. Habis paspornya, bikin lagi Pak paspor baru. Habis lagi, bikin lagi paspor baru. Pokoknya ngerawat niat, pengen sholat di Masjidil Aqsa. Jadi rupanya Masjidil Aqsa itu menjadi penting dan genting karena persoalan sholatnya. Umar bin Khattab datang ke Masjidil Aqsa ngadon sholat. Ada anaknya Abdullah bin Umar datang ke Masjidil Aqsa ngadon sholat. Begitu mau sholat ada yang nawari minum, disodori minum gini. Ya, dia bilang enggak, sholat dulu, baru minum. Dia sholat dulu. Apa? Sholat dulu 2 rakaat. Karena Nabi bilang kalau datang sholat dulu, dia sholat dulu. Habis sholat baru dia bilang, mana airnya? Itu di meja, diminum sama dia. Diminum sama dia. Ya pas aja kan, pas aja. Diminum sama dia. Ya, karena sholat Pak. Nah itu sering saya ceritakan. Saya kalau cerita-cerita ini dalam rangka supaya kemudian kita memikirkan bahwa masjid itu sholat ya, Bapak kan sudah tahu semua. Saya suka hilang setiap tahun, nggak setiap tahun sih, tapi kadang saya hilang 4 bulan dalam 1 tahun. Jarang lah saya hilang 40 hari itu. Ya, saya biasanya hilangnya 4 bulan. Suatu ketika saya pernah cerita juga, saat saya ke Bulgaria, saya diamanahi oleh surah itu. Dibilangin bahwa di sana ada 1.400 masjid, yang 400 udah hilang, sisa tinggal 1.000. Tolong katanya yang 1.000 jangan sampai hilang lagi. Jadi misinya datang ke Bulgaria untuk mempertahankan 1.000 masjid yang ada dari 1.400. Dari 1.400, yang 400 ini udah berubah fungsi semua. Ada yang jadi mall, ada yang jadi gedung parlemen, ada yang jadi gereja. Ngenes kita Pak kalau melihatnya itu. Ngenes kalau melihatnya. Singkat cerita, ada momen yang berkenaan dengan ceramah pagi ini. Ada sebuah masjid daerah Stafetka namanya. Di masjid itu imamnya aki-aki umur 68 tahun, namanya Ahmad sama kayak saya. Ya. Begitu kami datang, dia peluk-peluk, dia cium-cium. Kamu mau nemeni sholat subuh kan? Iya. Berjamaah kan seperti biasanya? Iya. Dari mana? Indonesia. Orang Indonesia lucu, orang Indonesia Pak. Dicium-cium, dia dianggap pudel katanya. Lucu, dia senang banget, dia badannya gemuk, gede gitu kan. Kita dicium-cium, dipeluk-peluk. Singkat cerita, sholatlah kami. Selama seminggu kami di masjid situ, dapatlah kurang lebih 6-7 orang anak muda yang ikut subuh minus 20 derajat Celcius. Kebayang nggak sholat subuh di minus 20 itu kayak apa? Dingin Pak, ya, dingin banget. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat 7 itu udah top, karena sholatnya yang dijadikan patokan sholat subuh. Singkat cerita pamit kami setelah 7 hari. Yang 7 ini sudah sholat hari-hari bersama kami, udah kesono kemari bersama kami udah. Kami juga diajak kesono kemari sama mereka. Pas begitu mau pulang, ya Allah katanya. Saya nggak senangnya sama orang kayak kalian nih, sama orang-orang yang suka tablik-tablik ini. Ya, cinta mulai bersemi, kalian tak pergi dan tak kembali. Nah, ketika cinta mulai tumbuh di antara kita, kalian pergi dan nggak kembali. Saya bilang tenang, Syekh, nanti di belakang kami akan ada lagi datang ke sini satu rombongan lagi dari MRJ. Ya, ini tambahannya ujungnya, akan datang lagi satu rombongan dari MRJ, kan begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu kemudian sambil meluk saya dia bilang, doa aja mudah-mudahan anak-anak muda ini awet di sini. Ya mudah-mudahan aja. Kalau enggak nanti saya sendiri lagi. Ya, umur saya nggak tahu besok, nggak tahu lusa. Kalau saya mati, maka ini menjadi masjid yang ke-401 diambil oleh rezim komunis. Karena dianggap sudah tidak dipakai lagi dan gak ada yang sholat lagi. Begitu kisah hilangnya masjid itu. Begitu kisah hilangnya masjid itu. Seperti itu pula nanti Al-Aqsa akan hilang itu. Sekarang di Jenin itu masjid sudah dipakai ibadah sinagog sama orang, dianggap sinagog tuh, sama orang-orang Yahudi. Tadi malam saya datang jam berapa tuh dari pengajian itu, anak saya langsung teriak, bah. Kenapa Kak?
Ini kurang ajar banget, bah. Siapa yang kurang ajar? Kok Abah datang sudah dibilang kurang ajar, kenapa? Enggak, itu loh katanya. Di Jenin ada sebuah masjid, orang Israel, tentara Israel masuk ke situ, ngeluarin Talmud, baca-baca doa di situ. Itu baru-baru aja ini kejadian. Entah satu hari ini atau entah hari kemarin. Mau kita nanti masjid, Pak, kalau udah nggak dipakai buat kebaktian aja Pak ya. Pak, kalau udah nggak dipakai buat orkesan aja Pak ya. Mau gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi masjid itu akan hilang ketika sudah tidak ada yang sholat. Selama masih ada yang sholat, itu Allah tetap akan jaga, sekalipun yang sholat cuma satu orang. Believe it or not. Tapi cerita ini masyhur. Kawan-kawan yang khuruj yang suka menceritakan kisah ini. Ada satu jemaah dihantar Pak ke salah satu daerah yang mayoritas Kristen di Kalimantan Tengah. Gak ada masjid Pak. Daerah mayoritas Kristen. Akhirnya kemudian kan udah capek, Amir bilang, Amir putus, dah kita bikin tenda aja di sini. Kita tidur di sini, kita bikin amalan di sini. Ajibnya Pak, tiap malam ada yang nangis Pak. Ini di mana sumbernya nggak ketahuan. Ya kuntilanak apa ini nangis? Malam kedua masih ada yang nangis. Malam ketiga masih ada yang nangis. Semua jemaah dengar. Kata Amirnya, siapa yang nangis? Siapa yang lagi berduka cita kok nangisnya lirih banget? Akhirnya nanya sama orang-orang situ, ya, orang di apa namanya di daerah mayoritas Kristen di Kalimantan Tengah, Pak. Nggak ada, dia bilang nggak. Mana ada, katanya nggak ada, kami yang berduka. Dia bilang ini daerah apa dulunya? Ini dulu orang, ini daerah Trans katanya. Orang kita Jawa katanya dulu pada datang ke sini. Oh, ada apa aja dulu di sini? Nah, dekat tempat sampean tidur itu dulu tempat ibadah mereka. Udah nggak kelihatan Pak, ilalangnya sudah menutupi gentengnya. Amirnya curiga Pak, dipotong ilalangnya Pak. Betul Pak, ada musola. Ada? Wah, udah tai babi, udah tai anjing, udah segala macam Pak. Udah nggak ada penghuninya, udah nggak ada yang datang. Dibersihkan kemudian sama jemaah ini. Ya mungkin kalau di sini ini ya grupnya Pak Tengku Puading lah, sama timnya si Aki itu yang suka bersih-bersih masjid dan musola, dibersihkan rapi, dipakai sholat, tidur jemaah di situ, i'tikaf jemaah di musola itu, mimpi jemaah itu semua seamir-amirnya mimpi. Yang nangis itu bukan manusia, yang nangis itu saya, karena selama ini sudah tidak ada lagi orang yang sholat. Musola nggak dipakai sholat, nangisnya kedenger sama orang-orang yang lagi bergerak di daerah itu. Makanya saya tadi bilang kasih judul, percaya boleh, tidak juga boleh, karena ini bukan hadis. Tapi di zaman Nabi ada mimbar nggak dipakai sama Nabi, pelepah korma itu. Tadinya dipakai mimbar sama Nabi, diganti sama mimbar permanen. Begitu Nabi khutbah, pelepah kormanya nangis, kedengeran sama para sahabat. Sahabat merasa heran, yang nangis apa? Yang nangis siapa? Selesai khutbah mereka nanya sama Rasul. Kata Rasulullah, yang nangis dahan korma yang biasa aku pakai untuk khutbah. Dia menangis karena sudah tidak dipakai lagi. Jangan sampai Pak, mimbar ini kemudian nangis gara-gara sudah tidak ada lagi yang sholat. Jangan sampai kemudian karpet ini nangis karena nggak ada lagi yang sujud. Jangan sampai kemudian masjid ini nangis karena nggak ada lagi yang melaksanakan sholat berjamaah. Kalau kita bisa dengar Pak, teriak-teriak Masjidil Aqsa itu. Ayo orang blok T, kapan mau datang? Blok S, ya ma'asyirul blok S, kapan mau datang? Begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita cinta kepada Masjidil Aqsa, datanglah salat subuh itu ke masjid terdekat. Nah, begitu judulnya itu. Kalau cinta sama Masjidil Aqsa, datanglah salat subuh itu ke masjid terdekat. Itu cara paling gampang merawat cinta kepada Masjidil Aqsa. Kita kan nafsu doang. Saya siap dikirim ke Natat. Salat di mana? Ya, belum sih, masih. Ya, saya siap dikirim ke sana, Tat. Siap dikirim. Dulu di Masjid Asy-Syifa. Mana Asy-Syifa? Dekat pasar, belakang pasar. Waktu itu saya masih dipakai kemana-mana. Orang kesel ngundang saya itu karena jarang bisanya. Ada yang kesel, ada juga yang benci. Ya, tapi saya pikir kebanyakan tuh kesel karena tiap diundang
Jarang bisanya. Jarang apa? Jarang bisanya datang itu. Asyifa itu dulu saya langganan ngaji di situ. Sampai suatu ketika ada peristiwa perang Libanon. Ya, perang Libanon, Hizbullah sama Israel. 2 bulan perangnya itu, Pak. Yang menang Hizbullah. Itu tahun-tahun 2010 kalau nggak 2011. Dikumpulkanlah kemudian di situ orang tuh ada 1000-an orang mah ada itu yang kumpul. Banyak pokoknya yang kumpul waktu itu. Kemudian penggalangan dana, saya ingat yang bicara cuma 2 orang. Yang satu pakai laptop, saya nggak pakai laptop. Yang pakai laptop, laptopnya error. Nggak connect dengan proyektornya ini, dengan apa namanya? Dengan layarnya ini. Sehingga kemudian dia bicaranya itu jadi terganggu. Kenapa? Karena materinya di laptop semua. Akhirnya kemudian langsung ke saya lah kemudian bicara. Saya bilang, bapak-bapak ini betul mau jadi relawan? Betul. Siap untuk dikirim? Siap. Mudah-mudahan ada yang hadir pada saat itu di antara jemaah kita sekarang ini. Saya bilang, monggo Pak, kita mau mengadakan pemilihan untuk dikirim ya membantu Palestina. Silahkan berdiri semua yang siap. Berdiri semua Pak. Jamaah itu. Kalau kita sekarang suling lah, waktu itu suling tuh belum seperti sekarang. Belum seperti sekarang. Dan waktu itu suling tuh mubaliknya itu nggak pernah dikasih transport. Ya, nggak tahu kalau sekarang sama kali ya. Sama, nggak tahu saya sana. Udah kasih umroh sekarang. Oh, luar biasa. Kalau dulu nggak dikasih transport. Ya kalau sekarang mubaliknya sudah dikasih umroh ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita ini kisah pamungkas. Berdiri semua. Berdiri saya bilang gini. Bapak-bapak, kita akan pilih kandidat untuk kirim ke Palestina. Bapak-bapak yang 2 bulan terakhir sholat berjamaahnya nggak putus, silakan tetap berdiri. Duduk semua, Pak. Duduk semua. Yang berdiri tinggal 5 orang. Yang saya ingat salah satunya Pak Yudi, Pak Khalid. Sekarang sudah kolonel beliau, Angkatan Laut. Yang berdiri tinggal 5 orang. Salah satunya yang saya ingat itu Pak Yudi itu. Pak Abdurrahman mesti ingat tuh sama Pak Yudi itu. Iya Pak Yudi. Dah cuma 5 orang. Berarti yang lain 2 bulan terakhir itu batal sholat apanya? Sholat berjamaahnya. Saya bilang yang 5 sekarang kita kocok lagi. Dari 5 orang yang tersisa ini, yang 2 bulan terakhir tahajudnya tidak batal. Artinya tahajud terus tiap malam. Silahkan tetap berdiri. Duduk semua. Pak Yudi itu nyamperin saya ke podium sambil berbisik. Saya pikir mau ngomong apa? Saya baru tadi malam katanya nggak tahajud. Baru tadi malam saya nggak tahajud. Subhanallah. Duduk semua. Kesimpulan saya apa? Gak ada yang bisa dikirim. Nggak ada yang bisa. Nggak bisa dikirim nih orangnya. Sholat aja kita masih keteteran, apalagi jihad. Sholat dalam keadaan aman saja kita udah nggak sholat, apalagi dalam keadaan perang. Makanya dulu ada sepasukan kaum muslimin mau menaklukkan Eropa, panglimanya mati. Besoknya diadakan pemilihan panglima baru. Pakai cara seperti yang saya bilang. Saya niru yang mereka, bukan mereka yang niru saya. 10.000 pasukan diapel pagikan. Kemudian diumumkan yang dari mulai balik sampai hari ini nggak pernah tinggal sholat berjamaah, silahkan tetap berdiri. Itu masih ratusan jumlahnya waktu itu Pak yang berdiri. Padahal ngitungnya bukan 2 bulan terakhir, dari balik ratusan masih yang berdiri. Kemudian yang kedua kali seperti pola yang tadi, yang masih berdiri, yang dari balik sampai sekarang tahajudnya nggak pernah batal, silahkan tetap berdiri. Tinggal satu orang itu diangkat jadi panglima, lewat tangannya Allah buka Eropa. Jadi jangan macam-macam dengan sholat itu. Jadi kalau bapak ingin anak-anak bapak jadi Abu Ubaidah, Masya Allah. Jadi siapa? Korea kalah. Hah? Artis-artis Korea belakangan ini kalah di medsos. Apa grup penyanyi Korea itu apa? BTS, BTS. Hah? BTS ya. Tower BTS. Kalah sekarang Pak pamornya sama Abu Ubaidah. Abu Ubaidah bukan tipe orang yang sholatnya di rumah. Abu Ubaidah itu sholatnya berjamaah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang nanti kelak dipilih oleh Allah,
Pasukan terakhir nanti akan kumpul di mana? Kumpul di Al-Aqsa. Lebih tepatnya lagi, kumpulnya di Bab Lud namanya. Ada satu kawasan, diklik aja Bab Lud, ya, di masjid di Palestina itu tempat kumpul pasukan yang akan mengalahkan Dajjal. Pertempuran terakhir, the final battle, kaum muslimin melawan Dajjal itu nanti di Bab Lud itu. Di situ nanti Dajjal disembelih. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Nabi Isa alaihissalam, dan panglima perangnya namanya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Mudah-mudahan dari MRJ ada yang kepilih di pinggir sana. Mudah-mudahan kalau enggak dari MRJ, mudah-mudahan dari Pilihan Nusa Indah lah ada yang dikirim ke sana. Ya, mudah-mudahan kalau agak gedean dikit, mudah-mudahan dari Bogor satu aja orang yang dipilih ke sana. Kan itu ya. Ya kan, Husain itu orang mana? Ustaz Husain itu, Husain Gaza itu orang mana? Orang Pasir Angin, Cilengsi situ, Pak. Orang Cilengsi itu. Kampung kita orang, satu kecamatan sama-sama. Tetangga kita itu. Kita masih bisa berbangga-bangga. Anak Bogor itu, anak Bogor. Istrinya orang mana, Pak? Istrinya orang mana, Pak? Palestina. Bu, kalau bapak-bapak mau nikah lagi sama janda Palestina, izinkan aja, Bu. Oh, heroik banget, Bu. Apa? Heroik banget. Masya Allah. Ibu juga bangga. Ya, maduku orang Palestina loh. Artis Indonesia, Korea kalah cantik. Oh, cakep nggak? Cakep nggak? Oh, insya Allah ya. Ya, bikin gerakan menikahi janda-janda. Janda Palestina. Ya, pelopornya MRJ aja lah. Masjid-masjid lain ngalahin cemen, nggak ada yang berani. Ya, pelopornya MRJ. Karena MRJ itu singkatan daripada Masjid Rawat Janda. Oh, bukan Masjid Rawdatul Janda kok, Masjid Rawat Janda itu gimana sih? Ngarang-ngarang aja. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, tapi nanti orang Gaza minta mas kawinnya apa? Pertanyaan pertama, abang selama ini kalau mau jadi suami saya mau ngajukan satu pertanyaan aja. Apa itu? Abang kalau sholat subuh 10 tahun terakhir ini kalau sholat subuh di mana? Itu dia. Ya, mulai dihitung dari sekarang, Pak ya. Mulai sekarang nih, 14 Februari 2024, niat sholat subuh berjamaah selalu di masjid. Pakai tandanya biar tanggal 14, biar gampang inget-ingetnya. 14 Februari tahun 2024 saya akan niat, ya, sekalipun langit runtuh, saya akan sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan dikabul. Mudah-mudahan dikabul. Mudah-mudahan dikabul. Sudah cukup lah ya. Sudah sampai pesannya. Mudah-mudahan dikabul. Loh, kabul gitu loh. Mudah-mudahan dikabul. Ya ilah ya Rabbi Karim. Saya nggak ikut-ikut loh Pak Ketua, nggak ikut-ikut loh. Saya cuma ngomong mudah-mudahan dikabul. Jemaah Bapak sepakat bilangnya. Padahal saya bilang kan kita mau niat menjaga sholat subuh berjamaah 14 Februari 2024 sampai 10 tahun ke depan. Biar kalau nanti Inong itu nanya, Inong Gaza nanya, udah abang udah mulai sholat subuh berjamaah mulai 14 Februari tahun 2024. Dan gitu ya, mudah-mudahan cita-citanya kabul. Begitu amat sih. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Dan waktunya isyok. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita lagi. Mudah-mudahan ini masjid dijadikan salah satu masjid yang nanti akan menjadi kendaraan kita di akhirat, rumah kita di akhirat. Setiap orang yang telah berkontribusi untuk pembangunan masjid ini dan juga yang jadi DKM-DKM-nya mulai masjid ini berdiri sampai nanti DKM terakhir. Waduh. Sampai DKM apa? Terakhir. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Pak Ketua tahu bahwa jadi DKM itu gede sekali pahalanya, niscaya kalau Pak Ketua mau diganti itu Pak Ketua cabut golok. Jangan macam-macam mau ambil alih pahala saya. Jangan. Ayo. Wah, begitu itu Pak. Kalau tahu pahala jadi ketua DKM. Karena jadi ketua DKM itu salah diomongin, bener diomongin, rugi diomongin, untung diomongin. Ada yang nyumbang diomongin, nggak ada yang nyumbang diomongin. Sholat di masjid terus diomongin.
Aku kan tahu, gara-gara jadi ketua DKM aja dia kalau sholat ke masjid. Enggak, sholat di masjid juga ketua DKM, tapi kalau sholat di rumah, serba salah memang Pak. Serba salah. Makanya pahalanya besar. Mudah-mudahan Bapak sehat terus. Qabul gitu loh. Mudah-mudahan Bapak sehat. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon izin kalau saya tidak bisa membersamai pagi ini. Karena saya mau ngejar waktu ke Bogor, ada acara akad nikah nanti jam 7:30 di Bogor. Setelah itu saya harus ke Subang jemput anak liburan. Setelah itu saya ke Cirebon karena besok pagi ada acara pernikahan di Cirebon. Setelah itu saya ke Lampung karena ada orang yang harus saya tengok di Lampung. Habis itu baru pulang lagi. Jadi mohon maaf banget. Bukan sok sibuk, enggak Pak. Bukan sok sibuk. Terima kasih atas undangannya. Pak Dokter terima kasih diingetin terus. Pak Toto ya terima kasih diingetin terus. Ya mudah-mudahan ini masjid ya. Mudah-mudahan menjadi masjid yang makmur. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.